Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayatrin Aprilianti. Perkenalkan, nama saya Kayla Sakila. Perkenalkan, nama saya Gina Mustika. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bentuk aljabar. Yang pertama, pengertian aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar adalah suatu ilmu dalam matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis. Penyelesaian ilmu ini dibuat oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari aljabar digunakan simbol, biasanya menggunakan huruf untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Yang kedua, kita akan membahas tentang mengenal bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk yang melibatkan konstanta dan peubah variabel disertai sejumlah berhingga operasi aljabar. Bentuk aljabar terdiri dari suku. Contohnya, bentuk aljabar 2x, sukunya itu 2x. Jenisnya itu suku tunggal atau monomial karena hanya memiliki satu suku. Yang kedua, 5x min 2, sukunya itu 5x dan min 2, jenisnya suku 2 atau binomial. Yang ketiga ada x kuadrat plus 2x plus 6, sukunya itu x kuadrat, 2x dan 6, jenisnya itu suku 3 atau trinomial. Yang keempat ada x kuadrat plus 6x kuadrat min 2x plus 5, sukunya itu ada 4, yaitu x kuadrat, 6x kuadrat min 2x dan 5, jenisnya itu suku banyak atau polinomial. Yang kedua ada pengertian variabel, koefisien, dan konstanta. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel disimbolkan dengan huruf kecil. Terus yang kedua ada koefisien, adalah bilangan yang diikuti variabel di belakangnya pada tiap-tiap suku. Yang ketiga ada konstanta, yaitu bilangan tetap yang tidak memiliki variabel. Yang kedua ada pengertian suku sejenis. Suku pada bentuk aljabar disebut sejenis jika memuat variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Contohnya suku-suku sejenis ada 4x, 5x, dan 6x. Mengapa ketiga bilangan itu disebut sejenis? Karena variabel 4x adalah x, variabel 5x adalah x, dan 6x variabelnya itu x. Adapun contoh-contoh suku-suku tak sejenis, contohnya 2x dan 3x kuadrat. Mengapa tidak sejenis? Karena 2x variabelnya x dan 3x kuadrat variabelnya x kuadrat. Ini ada contoh soal, tentukan suku, variabel, koefisien, konstanta dari bentuk 3x kuadrat plus 6y plus 2. Berarti sukunya yaitu 3x, 6y, dan 2. 3x kuadrat, 6y, dan 2. Jadi sukunya ada 3 atau suku 3 trinomial. Yang kedua kita cari variabelnya. Variabelnya itu hurufnya ya, berarti yang x kuadrat dan yang y. Yang ketiga kita cari koefisien. Koefisien itu depannya variabel 3x kuadrat, variabelnya itu x kuadrat, depannya angka 3, berarti itu angka 3 itu masuknya koefisien. Dan 6y, y-nya itu kan variabel, depannya y itu 6, berarti koefisien. Yang terakhir, konstanta yang tidak memiliki variabel, yaitu angka 2.
Ketiga ada operasi hitung aljabar. Ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya berlaku untuk variabel yang sejenis. Adapun sifat-sifatnya yaitu komutatif, asosiatif, distributif penjumlahan, dan distributif pengurangan. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Operasi hitung yang memenuhi sifat komutatif menghasilkan hasil yang sama walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukarkan. Jadi sifat komutatif itu meskipun letak bilangannya saling ditukar, hasilnya akan tetap sama. Contohnya A plus B sama dengan B plus A. Sifat komutatif tidak berlaku di pengurangan, jadi A min B tidak sama dengan B min A. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasil tetap sama. Contohnya dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Itu hasilnya akan sama. Sifat asosiatif tidak berlaku di pengurangan. Jadi dalam kurung A min B dikurang C tidak sama dengan A min dalam kurung B min C. Yang ketiga ada sifat distributif penjumlahan berlaku. A kali B ditambah A kali C sama dengan A dikali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung B plus C dikali A. Yang keempat ada distributif pengurangan berlaku. A kali B dikurangi A kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung B kurang C dikali A. Ini ada sifat penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama ada komutatif berlaku. A plus B sama dengan B plus A. Jadi meskipun ini ditukar, hasilnya tetap sama. Contohnya 2x plus 5x sama dengan 5x plus 2x. 2x plus 5x sama dengan 7x. 5x plus 2x sama dengan 7x. Hasilnya tetap sama. Yang kedua ada sifat asosiatif. Berlaku dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Kita buktikan hasilnya. A-nya kita pakai 3x kuadrat, B-nya 2x kuadrat, dan C-nya 5x kuadrat. 3x kuadrat tambah 2x kuadrat tambah 5x kuadrat sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat. Dalam kurungnya kita jumlahkan 3x tambah 2x sama dengan 5x kuadrat ditambah 5x kuadrat sama dengan 3x kuadrat ditambah dalam kurungnya kita jumlahkan 2x kuadrat tambah 5x kuadrat sama dengan 7x kuadrat. 5x kuadrat tambah 5x kuadrat sama dengan 10x kuadrat sama dengan 3x kuadrat tambah 7x kuadrat. Hasilnya 10x kuadrat. Hasilnya sama. Ketiga ada distributif penjumlahan. Berlaku A kali B ditambah A kali C sama dengan A dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung B plus C kali A. Coba kita buktikan. A-nya kita ganti sama 3x, dikali B-nya kita ganti sama 2x, ditambah A-nya tetap 3x kali C-nya 4x. 3x dalam kurung 2x plus 4x sama dengan dalam kurung 2x plus 4x kali 3x. 3x kali 2x 6x kuadrat ditambah 3x kali 4x 12x kuadrat sama dengan 3x 2x tambah 4x sama dengan 6x sama dengan 2x tambah 4x sama dengan 6x kali 3x. 6x tambah 12x kuadrat sama dengan 18x kuadrat. 3x kali 6x sama dengan 18x kuadrat. 6x kali 3x sama dengan 18x kuadrat. Hasilnya sama. Yang keempat ada distributif pengurangan. Berlaku A kali B dikurangi A kali C sama dengan A dalam kurung B min C sama dengan dalam kurung B min C kali A.
A, B sama C-nya diganti sama 3x, 2x, dan 4x. 3x kali 2x min 3x kali 4x sama dengan 3x dalam kurung 2x min 4x sama dengan 2x kurang 4x kali 3x. 3x kali 2x sama dengan 16x kuadrat dikurangi 3x kali 4x sama dengan 12x kuadrat sama dengan 3x, 2x kurang 4 sama dengan min 2x sama dengan 2x min 4x, hasilnya min 2x kali 3x. 6x dikurang 12x kuadrat sama dengan min 6x kuadrat. 3x kali min 2x hasilnya min 6x kuadrat. Min 2x kali 3x hasilnya 6x kuadrat. Dan hasilnya sama semua. Ada contoh soal, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 7x kuadrat min 2x plus 3x kuadrat plus 6x. Yang pertama-tama kita urutkan dulu dengan variabel yang sama. 7x kuadrat variabelnya sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x variabelnya sama dengan yang 6x ditambah 6x. Ini disebut sifat komutatif. Yang kedua, kita kelompokkan dulu dengan variabel yang sama. 7x kuadrat tambah 3x kuadrat kita kelompokkan 7 tambah 3 x kuadrat kita keluarkan ditambah min 2 tambah 6 x nya kita keluarkan. Ini disebut sifat distributif. 7 tambah 3 10 x kuadrat tambah min 2 tambah 6 sama dengan 4x. Contoh soal yang pertama, hasil pengurangan 9a plus 4b min 2c oleh 6a plus 3b min 4c. Di sini ada kata oleh. Jika ada kata oleh, maka bentuk aljabar pertama dikurangi bentuk aljabar kedua. 9a plus 4b min 2c dikurangi min 6a plus 3b min 4c. 9a plus 4b min 2c ini tandanya kita kalikan terlebih dahulu. Min kurang min 6a sama plus 6a. Min kali plus 3b sama dengan min 3b. Min dikali min 4c sama dengan plus 4c. Setelah itu kita urutkan dengan variabel yang sama. 9a plus 6a plus 4b min 3b min 2c plus 4c. 9a plus 6a sama dengan 15a, 4b min 3b sama dengan plus b, min 2c plus 4c sama dengan plus 2c. Jadi hasilnya 15a plus b plus 2c. Yang soal nomor 2, jika min 6x plus 3y dikurangkan dari 6x plus 3y. Jika ada kata dikurangkan dari, maka bentuk aljabar kedua dikurangi bentuk aljabar yang pertama. Kita masukin bentuk aljabar yang kedua dalam kurung 6x plus 3y dikurangi bentuk aljabar yang pertama min 6x plus 3y. 6x plus 3y tandanya kita kalikan terlebih dahulu ya. Min kali min 6x sama dengan plus 6x, min kali plus 3y sama dengan min 3y. Setelah itu kita urutkan dengan variabel yang sejenis. 6x sama plus 6x ditambah 3y dikurangi 3y. 6x plus 6x sama dengan 12x plus 3y dikurangi 3y habis. Jadi hasilnya 12x. Yang kedua ada perkalian dan pembagian aljabar. Yang perkalian adalah perkalian antara konstanta K dengan bentuk aljabar. Rumusnya K kurung buka AX kurung tutup sama dengan KAX. Yang kedua ada K kurung buka AX tambah B kurung tutup sama dengan KAX tambah B. Kemudian ada soal perkalian untuk yang aljabar. Yang pertama ada soal 4 kurung buka P tambah Q kurung tutup. Penyelesaiannya adalah 4 dikali P, 4 dikali Q. Yaitu hasilnya 4P ditambah 4Q. Soal nomor 2, 8 kurung buka 2A tambah 6Y minus 3B. Yaitu dengan penyelesaiannya sama dengan nomor 1, 8 dikali 2A, 8 dikali 6Y, dan 8 dikali minus 3B. Sama dengan 16A ditambah 48Y
minus 24B. Yang kedua, ada rumus perkalian antara dua bentuk aljabar. Yang pertama dengan cara distributif, yaitu kurung buka AX tambah B, kurung tutup, kurung buka CX tambah D, kurung tutup. Sama dengan AX kurung buka CX tambah D, kurung tutup tambah B dikali CX tambah D, kurung tutup. Sama dengan AX dikali CX ditambah AX dikali D ditambah B dikali CX ditambah B dikali D. Sama dengan ACX pangkat 2 ditambah ADX ditambah BCX ditambah BD. Hasilnya yaitu ACX pangkat 2 ditambah kurung buka AD ditambah BC kurung tutup X ditambah BD. Yang kedua ada cara skema, yaitu kurung buka AX tambah B, kurung tutup, kurung buka CX tambah D, kurung tutup sama dengan AX dikali CX ditambah AX dikali D tambah B dikali CX tambah B dikali D, yaitu ACX pangkat 2 ditambah kurung buka AD ditambah BC kurung tutup X tambah BD. Pada perkalian antara bentuk aljabar, contoh soalnya ada dengan cara distributif dan cara skema. Yang distributif yaitu 8x dikali 3x min 5 dan yang 2 dikali dengan 3x min 5 itu 8x kali 3x min 5 tambah 2 dikali 3x min 5 sama dengan 8x kali 3x sama dengan 24x pangkat 2. 8x kali min 5 sama dengan min 40x tambah 2 dikali 3x sama dengan 6x. 2 dikali min 5 sama dengan min 10 sama dengan 24x pangkat 2 min 40x tambah 6x sama dengan min 34x minus 10. Dan yang kedua ada dengan cara skema, yaitu 2x dikali dengan 4x, 2x dikali dengan min 7 dan 3 kali 4x dan 3 dikali min 7 sama dengan 2x dikali dengan 4x tambah 3 dikali dengan min 7 salah 2x dikali dengan min 7 kemudian 3 dikali 4x kemudian 3 dikali min 7 kemudian 2x kali 4x sama dengan 8x ditambah 2x kali min 7 sama dengan min 14x kemudian 3 dikali 14 sama dengan 12x kemudian 3 dikali min 7 sama dengan min 21 kemudian 8x plus dikali minus sama dengan min 14x plus 12x min 21 sama dengan maaf ini pangkat 2 karena x nya ada 2 8x pangkat 2 min 14x tambah 12x sama dengan Kemudian ada pembagian bentuk aljabar, yaitu hasil bagi dua bentuk aljabar yang dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut, kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Kemudian ada soal pembagian. Yang pertama, ada 9AB dibagi 3B, yaitu 9AB dibagi 3B sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3 dengan B-nya dicoret, jadi tinggal 3A. Yang kedua, ada 6X pangkat 4, 8Y pangkat 3 dibagi 3X pangkat 2, 2Y sama dengan jika ada pangkat dalam pembagian jadinya dikurang, jadi 6X pangkat 4 dibagi 3X pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 2
Dan 8Y pangkat 3 dibagi 2Y sama dengan 4Y pangkat 2. Yang ketiga, ada operasi perpangkatan aljabar yang bisa diartikan sebagai suatu bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak jumlah pangkatnya atau n kali. Rumus perpangkatan secara umum, A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. Rumus perpangkatan pada bentuk aljabar juga ada yang kurung buka A kurang lebih B kurung tutup pangkat n sama dengan kurung buka A kurang lebih B kurung tutup dikali kurung buka A kurang lebih B kurung tutup dikali titik-titik dikali kurung buka A kurang lebih B kurung tutup. Bisa juga menggunakan pola segitiga Pascal. Yang pertama, kurung buka A plus B, kurung tutup pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, kurung buka A plus B, kurung tutup pangkat 1 sama dengan A plus B. Yang ketiga, kurung buka A plus B, kurung tutup pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2, dan seterusnya. Yang ketiga, ada perpangkatan soalnya. Yang pertama, 4x pangkat 2, kurung tutup pangkat 2, caranya 4x pangkat 2 dikali 4x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 2 dikali 4x pangkat 2 sama dengan 16x pangkat 4, karena kalau pangkat diperkalian jadi ditambah. Yang kedua, 3x pangkat 2 2y pangkat 4 6z dikali 3x pangkat 2 2y pangkat 4 6z sama dengan 3x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2 sama dengan 9x pangkat 4 2y pangkat 4 dikali 2y pangkat 4 sama dengan 4y pangkat 8 6z dikali 6z sama dengan 6z pangkat 2 salib 36 pangkat 2. Yang nomor 3, dan soal yang nomor 3, 2a min 3b pangkat 2, yaitu 2a min 3b kali 2a min 3b sama dengan 2a dikali 2a sama dengan 4a pangkat 2 2a dikali min 3b sama dengan min 6b min 6b min 3b dikali 2a sama dengan min 6ab min 3b dikali min 3b sama dengan plus 9b sama dengan 4a pangkat 2 min 12ab ditambah 9b hasilnya ini. Saya akan menjelaskan tentang pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang dimana penyebut atau pembilangnya atau kedua-duanya memuat bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar juga mempunyai hubungan dekat dengan operasi hitung bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar juga dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu A per B, di mana A-nya itu adalah sebagai pembilang dan B-nya itu adalah sebagai penyebut, dengan keterangan B tidak sama dengan 0. Nah, sekarang menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Menyederhanakan suatu bilangan pecahan adalah membagi penyebut dan pembilang dengan faktor yang sama atau faktor sekutu. Dengan kata lain, kita bisa menghilangkan atau mencoret faktor yang sama tersebut, sehingga pecahan dapat dikatakan sederhana apabila pembilang dan penyebut tidak lagi mempunyai faktor yang sama. Nah, dalam menyederhanakan dalam bentuk aljabar, kita bisa membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan EPB dari keduanya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh soal berikut ini.
Nah, di sini ada contoh soal dari menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, di sini misalkan x kuadrat min x min 12 per x min 4. Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar itu di mana membagi pembilang dan penyebut dengan faktor yang sama dari keduanya. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab contoh soal ini. Kita coba dulu memfaktorkan yang x kuadrat. Nah, ini kita harus lihat dulu yang min 12 ini. Min 12 ini tuh hasil dari perkalian. Dikali berapa yang hasilnya itu min 12. Dan ditambah berapa yang hasilnya itu min x atau min 1. FPB dari min 12 itu berapa? Nah, kita hasil langsung aja ya. Min 4 sama 3. Karena kalau min dikali plus itu jadinya min. Nah, sekarang kita coba yang plus yang ditambahnya ini. Min 4 ditambah 3 jadi min 1. Langsung aja min 4 itu disiniin dan plus 3 nya itu disini. Sekarang penyebutnya. Nah, udah gini kalian bisa mencoret atau menghilangkan yang sama. Jadi hasilnya adalah x plus 3. Hasil dari x kuadrat min x min 12 per x min 4 adalah x plus 3. Ini penyederhanaan dari pecahan bentuk aljabar. Operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Nah, dalam operasi hitung pecahan bentuk aljabar itu tidak ada bedanya dengan operasi hitung pecahan biasa. Dalam pecahan bentuk aljabar ada 4 operasi hitung. Yang pertama, penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Yang kedua, pengurangan pecahan bentuk aljabar. Yang ketiga, perkalian pecahan bentuk aljabar. Dan yang terakhir adalah pembagian pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Untuk menyelesaikan pecahan tersebut, kita dapat menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita dapat menggunakan KPK dari kedua penyebut tersebut. Untuk memahami materi ini, kita dapat lihat contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Dimana kita ketahui ya, kalau kita misalkan menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dalam bentuk aljabar itu prinsipnya sama dengan pecahan biasa, yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Sekarang kita coba yang nomor 1, yaitu penjumlahan dulu. Karena di sini penyebutnya udah sama, jadi kita langsung aja menjumlahkan yang membilangnya. Jadi hasilnya 8 per x min 2 gitu. Nah, sekarang kita coba yang pengurangan. Di sini juga sama, penyebutnya udah sama. Langsung aja gini. Di sini ya. Kita tulis lagi x plus 5 dikurang pakai tanda kurung ya. X min 2 karena udah sama penyebutnya x min 1. Sekarang kita kalikan dulu min ini dengan yang di dalam ini. Kita tulis lagi ya. Min kali x atau min kali 1 jadi min x. Sekarang min kali min 2. Kalau min kali min berarti kan jadi plus ya. Jadi plus 2 per x min 1. Sekarang kita kelompokkan supaya sejenis atau variabel yang sama. X dengan x berarti x dengan min x. Sekarang plus 5
hasil dari pengurangan X plus 5 per X min 1 dikurang X min 2 per X min 1 adalah 7 per X 1. Nah, tadi kan penyebutnya yang sama. Sekarang kita coba yang penyebutnya berbeda. Nah, di sini kita udah ada contoh soal 3 per 7 plus 5 per 2X. Di sini kan penyebutnya beda nih. Nah, untuk menyelesaikan pecahan bentuk aljabar tersebut, kita bisa mengalihkan pecahan tersebut dengan pecahan yang bernilai sama dengan 1 atau pembilang dan penyebut bernilai sama. Nah, untuk mendapatkan KPK dari 7 sama 2X, maka diperoleh kayak gini ya. 7 per 7 sama dengan 1. Sekarang 2X per 2X sama dengan 1. Berarti ini nggak merubah nilai dari soal tersebut. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal ini ya. 3 per 7 plus 5 per 2X. Kita kalikan dengan ini. 3 per 7 dikali 2X per 2X. Jangan lupa kasih tanda kurung. Plus, nah sekarang yang ini ya, yang kedua 5 per 2X 5 per 2X dikali yang sekarang yang 7 per 7. Udah kayak gini langsung 3 kali 2X 6X, 7 kali 2X 14X, ditambah 5 kali 7 35 per 2X sama ini ya 14X. Nah, aturan dari penjumlahan kan penyebutnya sama, sekarang udah sama kan, jadi langsung aja kita jumlahkan 14X ya. 6X karena beda kan, ini variabelnya ini beda, jadi langsung aja 6X per 35. Jadi hasil dari 3 per 7 plus 5 per 2X adalah 6X plus 35 per 14X. Yang kedua, perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Untuk perkalian, kita dapat menyelesaikan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sedangkan dalam pembagian, kita harus merubah ke perkalian. Jadi, bilangan kedua dibalik. Yang asalnya penyebut jadi pembilang, yang asalnya pembilang jadi penyebut. Nah, untuk lebih mengerti lagi, kita lihat contoh soal berikut. Nah, di sini ada rumus dari perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Kita ke perkalian dulu. A per B dikali C per D, hasilnya bakal AC per BD. Nah, di mana kita tahu prinsip dari perkalian bentuk aljabar itu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Sekarang yang rumus pembagian. Ada A per B dibagi C per D. Nah, yang pembagian itu harus dikalikan dulu, diubah jadi perkalian, di mana yang kedua ini harus dibalik. Jadi misalkan penyebut sama penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi gini rumusnya, yang asalnya pembagian jadi perkalian, A per B kali D per C, langsung hasilnya AD per BC. Nah, di sini kita udah ada contoh soal dari perkalian dan pembagian. Di sini yang perkalian, contoh soalnya 6 per 5B dikali A per 7. Karena perkalian itu langsung aja pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 6 dikali 2 jadi 6 dikali A jadi 6A per 5B dikali 7. 5 kali 7 35 jadi 35B. Nah, ini hasilnya. Sekarang yang pembagian itu harus diubah jadi perkalian, di mana yang kedua ini suku kedua ini harus dibalik. Kita tulis ulang. Yang pertama 4P per 3Q. Ini balik, yang asalnya pembilang jadi penyebut, yang asalnya penyebut jadi pembilang, dikali 7P per 2Q.
2 Ki jadi 6 Ki. Nah, jadi ini hasilnya. Dari 4P per 3 Ki dibagi 2 Ki per 7P jadi 28P per 6 Ki. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.